Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini tanggal 11 November 2022. Oke, seperti tampilan Bapak Ibu, kita melihat UNVR dan UNVR ini masuk dalam topik hari ini Bapak Ibu. Ini adalah mungkin tidak ada tampilan di Bapak Ibu. Saya mengambil Telegram Pintrako Sekuritas Official. Jadi Bapak Ibu yang ingin menjadi nasabah sekuritas Pintrako bisa menghubungi kami. Ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi Bapak Ibu. Jadi kita bisa memilih antara akun reguler dan akun syariah ya. Oke, untuk topik hari ini kita bisa melihat saham-saham defensif dan sektor tertentu. Jadi seperti SMGR, INTP, UNVR, Telkom, ISAT, Sidoya, JSML, dan Mayora. Kemarin Sido sempat membuka ini ya, insya Allah dalam waktu dekat akan membagi-bagi dividen. Di grup saya sempat umumkan untuk masa kumdetnya, di mana kita bisa mengambil momen untuk mendapatkan dividen ya Bapak Ibu. Dan tanggal berapa ya kemarin? Tanggal 28, tanggal berapa itu? 18 November itu akan membagi-bagi hasilnya ya. Mudah-mudahan tidak salah. Saya coba melihat di RTI Bisnis untuk Sido sendiri itu masa kumdet kemarin ya. Tanggal coba Sido muncul. Oke, masa kumdetnya itu kemarin tanggal 7 ya, kumdet tanggal 7, kemudian nanti ada recording data tanggal 9 kemarin, kemudian nanti tanggal 18 Bapak Ibu bagi-bagi dividen ya. Ternyata Sido muncul masuk sentimen hari ini. Untuk Sido muncul juga ini kuartal 4-nya belum keluar di RTI Bisnis. Hanya ada perkembangan di kuartal 1 10 ya, 10 rupiah per saham, kemudian turun di 5, kuartal 3 naik di 9 ya. Namun IPS-nya masih positif Bapak Ibu di 32 rupiah per lembar ya. Jadi nanti insya Allah perencanaan di RT Bisnis untuk dividennya itu dihargakan 13,5 rupiah per saham. Wah, luar biasa ya, lumayan ya Bapak Ibu. Dan memang ini agak turun dari sebelumnya tanggal 7 April ya, masa kumdet dibagi-bagi dividen tanggal 28 April. Jadi Sido muncul ini Bapak Ibu yang ingin investasi sebenarnya bagus karena sangat konsisten dalam bagi-bagi dividen. Kadang setahun 2 kali, malahan di akhir tahun ada bonusnya. Jadi Bapak Ibu yang ingin hanya menabung saham, Sido muncul bisa menjadi pilihan Bapak Ibu ya. Apalagi sekarang sahamnya masih di posisi sideways ya, masih di posisi setelah mengadakan split beberapa tahun yang lalu, berapa bulan yang lalu ya, nggak salah ya, awal tahun. Oke, kita akan melihat untuk UNVR. UNVR ini kemarin ada volume beli ya, volume beli walaupun sedikit. Namun kita akan lihat untuk ini, untuk kita menarik garis trend line agak sulit ya karena masih relatif. Nah, ini agak sulit untuk menarik Bapak Ibu ya. Nah, namun kita bisa melihat bahwa UNVR ini beberapa kali terdapat gap down ya. Ini gap down sini 1, 2. Ini bisa jadi menutup kembali Bapak Ibu. Ininya jadi momentum kita untuk menggali UNVR karena bisa area di sini nanti akan tertutup dan area sini ya. Ini lumayan untuk menutup, bisa sampai di 5.500 ya, 5.300. Oke, sempat kita bikin tren lain. Ini kalau menembus sebentar kemungkinan akan naik Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin menarik mengambil momentumnya di UNVR bisa mengambil harga pembuka juga bisa ya, 4560, bisa mengambil dua fraksi di bawah di 4540. Ya karena sudah termasuk rendah, kemarin kan masih di 4.600-an ya, ternyata kemarin dulu ya, kemarin itu sampai di harga ini Bapak Ibu ya, sampai turun, lumayan turun di harga 4.530. Bagi Bapak Ibu semua yang punya cash balance bisa melakukan AVG Bapak Ibu ya.
WNFR ini jangan khawatir, insya Allah sahamnya liquid ya, dan prospek kedepannya bagus untuk investasi. Oke, WNFR kita sudahi, kita ke Sido Muncul Bapak Ibu ya. Kita ke Sido Muncul. Kita Sido Muncul. Nah, ini masih trennya masih ya, posisi di sini masih datar, masih sideways ya Bapak Ibu, masih di area split nih kemarin. Nah, ini bisa menjadi target untuk Sido Muncul, target sell ya, entry sell. Nah, untuk yang mau masuk di Sido Muncul yang belum ada, mungkin bisa masuk di sini Bapak Ibu, bisa masuk di daerah sini di 735 ya, 735 terlalu rendah, mungkin bisa 3 fraksi di bawah di 730, 2 sampai 3 fraksi. Jadi Sido Muncul ini akan ke bawah secara tren apabila mendekati garis ini sebentar Bapak Ibu, jadi kemungkinan akan ke bawah ya. Bapak Ibu yang sudah konsisten menabung Sido Muncul bisa mengambil di area sini, bisa menunggu di area sini atau menunggu di area sini ya. Jadi kalau kita lihat stokastik RSI bisa masuk di area sini Bapak Ibu untuk menabung saham ya. Kita ngambil harga terbawah pada saat dia akan menurun di area sini, kita bisa mengambil harganya. Oke. Untuk Sido Muncul kita sudahi. Jadi kalau Bapak Ibu yang trading swing mungkin melihat sini dulu sebentar, kalau dia ke bawah jangan dulu Bapak Ibu ya. Biarkan dulu dia turun ke bawah di posisi over sold. Oke, kita ke Telkom, ada Telkom juga ya. Telkom INTP. Ada Telkom, ada INTP ya. Kiwi ya. Telkom. Ini Telkom. Ini harga terbawah ini. Mungkin akan naik ya lagi karena sudah mencapai titik support lagi. Kalau dia ke bawah dia akan turun ke bawah Ibu. Tapi ini dia akan bertahan di sini. Ya. Untuk Telkom yang ingin masuk mungkin bisa mengambil di sini. Di harga 4140. Ya, di sini 4140 ya Bapak Ibu yang ingin masuk di Telkom. Oke, Telkom bisa swing, tapi mungkin ini agak turun ya. Untuk targetnya agak turun untuk Telkom. Kalau kita hubungkan ini ke sini, ini. Ini kita ambil di sini. Ini paling kita ambil badannya saja Bapak Ibu ya. Ini kita ambil 2 candle. Nah ini ya. Ini agak turun, kita lihat tepatnya agak turun. Kita ngambilnya coba di horizontal line, kita ngambil titik di sini. Ya. Kemungkinan daerah sini ya Bapak Ibu. Kita ambil titik resisten yang paling kuat. Ini targetnya di 4320 ya Bapak Ibu. Bisa menjual di sini 4320 untuk Telkom. Ya, 4320. Oke, Telkom kita sudahi, kita ke Telkom ke ISAT ya. ISAT juga bagus. Oh, INTP dulu. Kita ke ISAT. Jadi kalau untuk menarik garis resisten Bapak Ibu, kita mempertemukan 2 candle atau lebih untuk candle merah ya. Kalau untuk support 2 candle atau lebih untuk candle hijau ya, itu support.
Nah, ini ISAT seperti modern trend. Ya, bukan seperti ya, memang modern trend ya. Ini kita coba hubungkan ini ke sini. Nah, kalau sebentar membuka dan menembus ke atas, kemungkinan dia akan uji resisten kembali Bapak Ibu ya. Ini merupakan titik support kuatnya berada di Bollinger Band tengah. Kalau seandainya hijau sebentar, kemudian naik ke atas, dia akan kembali uji resisten dan akan mengarah ke sini Bapak Ibu ya. Ini atau di sini. Ini juga termasuk titik support, resisten terkuat di 6.800 ya. 6.800 bisa kemungkinan ke sini. Jadi bisa entry. Namun kita lihat dulu sebentar ya Bapak Ibu, kan ini ke bawah agak jauh. Kalau dia ke bawah sebentar membuka, jangan dulu masuk ya. Jangan dulu masuk untuk ISAT. Namun kalau dia sebentar ke atas, bisa masuk dan target jualnya di sini. Di 6.800. Oke, ISAT kita sudahi. Kita ke SMGR ya. SMGR ini kayaknya bukan syariah, tapi tidak apa-apa, kita umum ya sambil belajar technical analisis sederhana. Jadi kita menggunakan 3 indikator, kemudian kita mencoba melihat secara candle juga ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ini adalah dari Pintraco, jadi sudah melalui research ya tentang berita-berita juga, jadi dijamin rekomendasi sangat valid ya, sangat valid, sangat bagus, maksudnya sangat sudah didukung beberapa indikator. Namun kita juga harus jangan langsung menelan langsung entry buy di saat dikatakan rekomendasi Bapak Ibu ya. Kita wajib untuk mengetahui secara technical analisisnya ya. Jadi sudah bagus untuk melihat isu-isu yang bisa hari ini. Namun sangat bagus lagi kalau kita belajar untuk mengetahui di mana kita membeli, kapan kita membeli, dan kapan kita menjual ya untuk trading sendiri. Oke, SMGR ini ada titik break di sini Bapak Ibu ya, ada break, kemudian ini akan mengarah ke atas ya. Nah, namun nih secara resisten stokastik RSI mengarah ke bawah, jadi kemungkinan masih ada harga dulu di sini, harga yang agak rendah dulu. Kita bisa entry ya untuk mengambil kesempatan entry buy, mungkin bisa kita ngambil di harga ini 7925 ya, 7925. Ini bisa kita ngambil di harga ini atau di harga sini Bapak Ibu untuk mendapatkan harganya emitennya ya. Di harga ini titik support juga 7950 ya. 7950. Jadi 21 fraksi saja di bawah karena ini adalah fraksi 25. Nah, ini kemungkinan akan berbalik arah. Jadi masa-masa seperti ini bagus untuk kita perhatikan. Ini bisa menjadi entry buy yang mendapat harganya harga diskon ya, harga lumayan murah ya. Kemudian kita ini bisa entry sell-nya di sini Bapak Ibu untuk SMGR. Jadi Bollinger Band bisa menjadi acuan untuk entry sell juga ya, bisa menjadi acuan untuk entry buy juga. Bisa di sini juga Bapak Ibu. 8250 ya. Oke. SMGR kita sudahi, kita ke sudah muncul sudah, kita ke JSML dan Mayora terakhir ya. JSMR. Jasa Marga. Jasa Marga untuk swing bagus Bapak Ibu, masuk untuk swing di JSMR. Ini juga sahamnya dengan market kapitalis yang market capnya itu 23,9 triliun ya. Ini termasuk big cap. Kemudian ada DVO, tidak ada dividend ya. Ini bisa untuk kita entry di sini di harga sini. Kita coba lihat dulu untuk ini ya. Ini bisa kita entry di 3.310. Oh, ternyata sudah titiknya. Titik opennya di sini ya. Nah, nanti kita tidak dapat BMT-nya, kita bisa mencari lagi di sini. Di 3320 ya. Kita bisa ngambil di 3320 ya, berarti seperti satu saja. Jadi kita ngambil harganya berbeda, bisa di 3320, bisa di 330, bisa di 3 ini fraksi 10 ya, berarti bisa di mungkin di atasnya lagi di 3340, karena biasanya kalau seperti ini biasa naik satu fraksi ya. Kita bisa melihat acuan dari sebelum-sebelumnya, misalnya ini ya, misalnya ini
dari sini, dari pembuka di 330, kemudian sempat naik ya, sempat turun. Nah, ini tetap membuka ya, tetap membuka di tempat open, naiknya sekitar dari open naik di 3330, naik di 3350. Jadi 2 fraksi ya, 2 fraksi ke atas naiknya. Kemudian dia sempat turun lagi di 3310 ya, 2 fraksi. Ini bisa menjadi acuan untuk mengambil harga entry ya. Harga entry-nya bisa kita ngambil di 3320 atau di 3310 ya. Oke, JSMR kita sudahi. Bagus untuk swing Bapak Ibu. Yang JSMR kita ngambilnya di sini, kita jualnya di sini ya, atau di sini. Kita jualnya di area sini. Atau area sini ya. Ini juga banyak yang dapat candle-nya. Nah, oke. Terakhir kita ke Mayora. Emior. Mayora Indah. Ini Mayora. Mayora ini untuk stokastik RSI-nya dia akan ke atas ya. Dia sudah membentuk golden cross di area over sold dan memasuki di atas 25 ya berarti. Untuk zigzagnya seperti ingin tuju resisten kembali Bapak Ibu ya. Walaupun kelihatannya dia belum mendapatkan harga ini, mendapatkan indikator zigzag yang warna hijau. Ini masih kondisi sideways. Seandainya sebentar membuka, kalau kita hubungkan secara trendline ya, mulai dari sini, ini saja ya. Kita ambil di sini. Nah, ini sudah di tengah dari garis. Ya, sudah di tengah. Nah, seandainya bukanya ke atas lagi, kemungkinan akan uji resisten ke sini ya. Nah, tapi kalau pembukanya sebentar ke bawah, nah ini kita mungkin bisa mengumpulkan lagi ya untuk menambah emitennya. Ya, jadi kita bisa entry buy untuk menambah emiten, bisa mungkin di harga ini ya, harga 2370. Tapi ini cukup naik dari 500, kemungkinan bisa naik lagi ya, sampai di sini. Atau di sini di 2520. Nah, sebentar pasar untuk kita bisa melihat pasar 30 menit setelah open ya Bapak Ibu. Apabila AVG, nilai AVG di atas dari open, kemungkinan akan trennya naik. Namun apabila nilai AVG di bawah open, kemungkinan akan turun ya. Oke, Bapak Ibu. Silakan dikomentari untuk kita bisa diskusi Bapak Ibu, karena saya juga proses selalu belajar, proses selalu upgrade. Kita bisa diskusi. Mohon dukungannya untuk like dan subscribe. Selamat bertrading ria, semoga cuan selalu. Jangan lupa emiten-emiten energi ya selalu menjadi fokus ya, karena masih bagus untuk trennya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Jumat berkah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu.